Tahun 1958, di sebuah opera house di kota Paris, Paul Morphy menghadapi dua pecatur sekaligus. Keduanya adalah bangsawan Eropa yang berasal dari Prancis dan Jerman. Legenda mengatakan, Morphy bermain dengan tajam. Dia tidak ingin melewatkan opera malam itu. Pada akhirnya, sebuah pertandingan catur yang penuh pengorbanan dan layak untuk dikenang sepanjang masa tercipta. Morphy sebagai putih memulai dengan E4, lawannya membalas E5, kuda F3 menyerang pion, dan hitam bermain D6, pertahanan Philidor. Morphy memilih bermain agresif, D4, langsung menantang pertukaran pion. Lawannya memainkan gajah G4, sebuah pining kepada menteri. Di posisi ini, Morphy mengambil pion. Jika pion pukul pion, maka menteri makan menteri. Setelah raja makan menteri, kuda makan pion. Morphy akan unggul satu pion dan juga menyerang gajah pada saat yang bersamaan. Hal itu tidak terjadi. Lawannya memilih mengambil kuda sambil menyerang menteri. Langkah ini memberikan kesempatan kepada Morphy untuk mengambil gajah sambil mengimbangkan menteri dan menekan pion F7. Pion pukul pion, lalu gajah C4. Morphy mengancam melakukan skakmat. Pada posisi ini, kita bisa melihat bahwa Paul Morphy telah mengimbangkan dua perwira, sedangkan lawannya belum mengimbangkan perwira sama sekali. Hal ini akan berpengaruh pada psikologis lawan. Oleh karena itu, lawannya memilih melangkah kuda F6, mengimbangkan kuda. Langkah ini kelihatan sebagai langkah yang sangat bagus karena menutup ancaman skakmat dan juga mengimbangkan perwira pada saat yang bersamaan. Tetapi Paul Morphy menemukan langkah yang sangat menarik. Dia memainkan menteri KB3, menyerang dua pion hitam. Kalau hitam tergoda mengambil pion, maka ini adalah skakmat dalam dua langkah. Gajah makan pion, skak. Setelah raja pindah ke D7 ataupun ke E7, maka menteri E6, skakmat. Tidak ada tempat pelarian bagi raja. Oleh karena itu, lawannya mencoba mempertahankan pion F dengan menteri E7. Morphy tidak terburu-buru mengambil pion B. Dia lebih memilih mengimbangkan kuda ke C3. Rencana selanjutnya, kuda bisa ke D5 ataupun B5. Sebuah langkah yang sangat menarik. Hitam kemudian melangkah C6, langkah yang sangat baik, mengontrol petak B5 dan D5 serta melindungi pion B. Kemudian Morphy melangkah gajah G5, mengimbangkan perwira minor terakhir dan juga membuka ruang untuk rokade. Morphy memiliki dua peluang rokade di sayap menteri ataupun di sayap raja. Sekarang lawannya telah tertekan. Pion F dan pion B telah diserang. Selain itu, gajah dan kudanya masih belum berkembang. Raja pun masih belum aman. Hal ini tentu saja akan membuat lawannya panik. Pada langkah ke-9, lawannya membuat kesalahan. Dia melangkah B5, bermaksud untuk mengusir gajah. Tetapi Morphy menemukan langkah yang sangat brilian. Dia mengorbankan kudanya. Sebuah langkah yang sempurna.
Langkah terbaik pada posisi ini seharusnya adalah Menteri B4, Skakster, memaksa pertukaran menteri. Setelah terjadi pertukaran menteri, Gajah makan menteri Skak. Lalu C3 mengancam Gajah. Pion makan kuda, Gajah makan pion Skak. Raja E7, lalu pion makan Gajah. Paul Morphy akan unggul pion, tetapi skakmat belum terjadi. Kita kembali pada posisi ini. Lawannya kemudian mengambil kuda, lalu Gajah mengambil pion Skak. Lawannya merasa ini adalah kesempatan untuk mengimbangkan kuda, tetapi setelah itu Morphy kembali membuat langkah yang sangat luar biasa. Dia rokade di sayap menteri, mengamankan raja, dan pada saat yang bersamaan telah menyerang kuda lawan. Lawannya yang semakin panik mencoba bertahan dengan benteng D8, tetapi benteng makan kuda. Lagi-lagi Paul Morphy membuat sebuah pengorbanan. Kemudian benteng makan benteng, lalu Morphy kembali meletakkan bentengnya yang lain di D1. Kali ini dia juga bersiap mengambil benteng. Tekanan ini membuat lawannya memainkan Menteri E6, mencoba mengadu menteri. Akan tetapi ini adalah langkah yang sia-sia. Paul Morphy selanjutnya melangkah Gajah makan benteng, Skakster. Lawannya tentu saja menolak mengambil Gajah dengan menteri. Dia masih mencoba dengan kuda makan Gajah. Akan tetapi Paul Morphy lagi-lagi membuat langkah yang sangat luar biasa. Menteri B8, Skak. Tidak ada cara untuk menutup skak ini. Satu-satunya cara bagi hitam adalah kuda makan menteri. Setelah itu benteng D8, skakmat. Dengan 2 perwira, dia berhasil menskakmat lawannya yang memiliki 4 perwira. Sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa dimainkan oleh Paul Morphy. Paul Morphy memang merupakan salah satu pecatur terbaik sepanjang masa. Sayangnya, dia meninggal pada usia 47 tahun, 2 tahun sebelum kejuaraan dunia dilaksanakan. Hal itu menyebabkan kita tidak akan pernah melihat permainan antara juara dunia pertama, yaitu William Steinitz melawan Paul Morphy. Keduanya dianggap sebagai pecatur terkuat di masanya, namun tidak pernah dipertemukan hingga akhir hayatnya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.